Mari kita bersama-sama sebelum kebacaan manaqib Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah, kita mengucapkan salam kepada beliau. Mudah-mudahan salam yang kita ucapkan didengar dan dijawab oleh Ummul Mukminin. Assalamu alayki ya Ummul Mukminin. سيداتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا أفضل النساء العالمين السلام عليك يا أول المؤمنات السلام عليك يا من تشرفت بعشرتي وصحبتي سيد المرسلين السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته واستطاعت ودافعت عنه الأعداء السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير النساء خديجة والقائل أيضا لقد رزقت
laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahbatihi al-mahdiyyin wa ajwajihi allati tasharabna bi'israti sayyidil mursalin khususan Khadijah al-Kubra التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثته رسول رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah selalu dan senantiasa kita perbanyak kepada Allah. Karena Allah zat yang maha agung dan maha suci. Allah yang menghidupkan kita dan Allah yang mematikan kita. Sebagaimana ungkapan kita waktu di saat salat membaca doa kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita semua adalah miliknya Allah. Bahkan pada ajaran pun kita. Nah, di kebanyakan kita rajin kita beribadahnya. Kenapa di situ? Maka lillah, maksudnya kita beribadah, kita hidup, kita mati, semuanya Allah yang menolongi. Supaya apa? Supaya kita kadang tak akui, kadang mengira nang kita beribadah itu kita. Maka ini rata-rata kadang paham itu kayak ini. Karena kita hidup merasa kita aja dan hidup. Yang merasa kita jangan hidup tuh yang kada ingatan Allah Ta'ala dah. Haul cari mau gawi mau usaha aja. Kenapa? Karena dia menganggap iya jangan hidup. Kada ingat tahun Allah nambang hidup makan. Jadi mudah-mudahan kita tahu kita hidup ini adalah Allah yang menghidupkan. Maka bersyukurlah kepada Allah selagi masih Allah belum mematikan kita. Nah, apa jadi tanda kita bersyukur lawan Allah itu gawi dan Allah suruh tu nanti gawi, baik nang wajib ataupun nang sunnahnya. Dengan kita mengambil nang wajibnya aja lah, nang sunnahnya ini deh digawi juga. Nah, mudah-mudahan kita menjadikan daripada artinya diri kita setelah menjadi dan artinya menggawi dan wajib dan sunnah. Dari itu perintah Allah dan salah satu kayak sembahyang tahajud itu kan salah satu artinya sembahyang dan Allah perintahkan. Nah, artinya kita disuruh. Nah, itu kan salah satu sunnah. Nah, artinya walaupun kadang kita gawi lah, artinya di situ tetap diperintahkan oleh Allah sekakawannya. Mudah-mudahan kita dengan umur kau melakukan dan wajib dan sunnah. Amin. Allah. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selawat kita artinya ucapan dan kita ucapkan melalui lisan ini deh. Kadang lagi kita untuk berselawat dengan Nabi kita Muhammad itu merasa berat, merasa kurang, artinya itu kan bahas hitungan janganlah. Nah, kenapa? Karena sebabnya deh. Dan kita ada ini sebabnya itu Allah mengadakan seluruh apa yang ada itulah Nabi kita Muhammad. Bahkan dulu kemarin, alhamdulillah, ziarah ke makamnya Rasulullah. Jadi di situ jemaah
Ulun artinya sebutkan dalam artinya globalnya lah, artinya kan keseluruhan jemaah ini jemaah itu. Nah di mana kita berkeyakinan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan, ujar Nabi, tidak ada salah seorang daripada kalian yang memberi salam kepadaku kecuali Allah kembalikan rohku itu ya Nabi ke dalam jasadku, kemudian aku di situ artinya hidup kembali, aku melihat dan aku mendengar. Mudah-mudahan salam daripada orang pian jamaah yang lu sampaikan kepada Rasulullah itu dijawab dan diterima oleh Rasulullah. Ada kawan kita kada percaya hadisnya sahih. Jadi jarak 40 sekumpul haji dan umrah itu harus dikaji hakikatnya ziarah ke makam Rasulullah itu apa. Kita kan siang malam mulai lagi artinya kan, artinya tahu balik itu kan pastinya anak menjalankan rukun Islam dan kalimat, mencari tak kumpul duitnya. Tapi kebanyakan ini mohon ampun Pak Ampun, setelah tak kumpul duitnya pulang selesai sudah ilmunya kada dikaji. Siang kasihan. Jadi sudah dipadakan siapa yang beribadah beramal kada lawan ilmu kada Allah terima. Nah makanya kita kalau para sahabat itu dengan Rasulullah, mereka artinya di situ artinya bersaksi. Kan syahadat itu kan dua pengakuan, dua penyaksian. Kita itu mengakui terus Nabi kita Muhammad, tapi Nabi Muhammad menyaksiakan daripada pengakuan kita atau kada. Tanamkan mulai ini niat supaya kau melaksanakan haji atau umrah. Niat kita mudah-mudahan kita diakui dan disaksikan langsung oleh Rasulullah ketika kita berada di makam atau di kuburnya itu, artinya di dalam kita mengakui beliau di dalam sebagai Nabi dan Rasul dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Itu karena makan semangat. Dari tahu ini aku punya mau umrah asa-asa aja ya, asa pelesehan aja. Bahaji kan, dulu mengetahui ilmunya sama aja pelesehan. Dan ulun ini terakhir di Madinah mendapat dengan jemaah kloter yang pertama, kedua, ketiga itu di Madinah. Kan tanggal 10 ini disterilkan Mekah Madinah itu. Jemaah haji yang masuk. Jadi jemaah haji kita masuk di sana. Artinya mereka itu menempati hotel bukan parak tapi jauh pada nang biasanya. Kenapa? Karena kalau haji umrah itu hotel yang dekat-dekat masjid itu sudah dibooking oleh hubungan haji plus. Nah, ya kalau sudah umur 60 itu lah boleh ke masjid. Kalau Madinah masih lumayan tepat. Tapi kalau Mekah itu di maktab tinggalnya paling dekat 4-5 kilo. Kada stabil lagi beribadah. Belum yang 56% ini tadi ya artinya derajatnya panas itu ya Allah. Waktu sudah 45, semalam kan belum 2012 lah, jangan 30 lebih-lebihnya kuat. Ini sudah lama. Kita tuh sudah 60 ke atas, memang urusan Allah. Cuma secara syariat itu sudah bahasanya artinya memang sudah unjur kita. Nah jadi mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca, mudah-mudahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui kita sebagai umat beliau lah. Amin. Allahumma amin. Dan kemudian kita masuk di dalam bulan artinya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini kan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah kan sudah habis kena persamuan kita dengan bulan Muharram. Udah perasaan setahun. Kalau kita hitung-hitung senang hati bertambah umur. Tapi kalau dipikirkan halus-halus, umur kita ini berkurang. Kayaknya ketika di Mekah Madinah itu belum dengan jamaah berbadan.
Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kena datang suatu masa anak, bini, harta kada berguna. Jangan jurun di hari kiamat. Nah, kita jurun berada di Mekah Madinah. Bersama duit kita kan 1 rial Arab Saudi itu nilainya sudah lebih 4.000, umumnya serial ya. Hanya buat menyambat berapa harga ini, 100 rial, 100.000. Jadi kita bahasanya kalau nilai itu kan kita mengeluarkan 100 rial itu berapa? Lebih 400.000. Bohong 1 juta kita kan 10 lembar lah, 2 lembar. Jadi kopinya bohong 10 juta, bohong 10 juta tuh kan dibandingnya 2 lembarnya, 2 lembar nang 1.000 rial itu 4 juta lebih isinya kan. 2 lembar itu apa? Betul kantong. Pun kitab yang 10 juta nah, dalam kantong menyesat kalau. Nah ini dulu sudah kada artinya hanya di Saudi Arabia aja dulu kada berarti duit kita apa? Hebat. Tak mau ngoyokan duit kita nih deh kan. Nah, apa hebat mengumpulkan aja duit deh. Menabungnya sudah mati jangan pian dibawa mati. Dan di dunia ini sudah bawa ke negara orang lain, sudah nilai rupiah kita itu kada nilainya rendah. Tahu kan orang? Nah maka dari itulah artinya mudah-mudahan artinya dengan malam ini artinya dari Sahibul Bait. Nah di bulan yang tidak terasa ya kan punya anak mamaliyahkan merakit umul mukminin ya kan, artinya bagus tiap-tiap bulan itu di tanggal 11 daripada bulan Hijriahnya. Fadilahnya banyak apabila kita berusaha, insyaallah usaha kita Allah lancarkan. Apabila kayak kita nih berusaha lancarkan Allah Ta'ala, anak berisi anak berisi kita nih, karena insyaallah anak kita akan dijadikan orang yang alim, diberikan ilmu laduni. Kita tak apabila nama amalkan membaca manaqib daripada Sayyidatina Ummul Mukminin. Dan di mana Sayyidatina Ummul Mukminin ini Masya Allah Lut perjalanan yang ini tadi karena Utayyibnya itu pembimbingnya orang Lombok. Beliau ngajinya di Mekah dan Madinah yang memang kepada para habaib. Nah di situ lihat beberapa kali ulun tulak itu tidak terperinci. Ada ini Masya Allah, ulun mencucurkan terus air mata atau banyu mata aja kita. Nah di mana Ummul Mukminin ini perjuangannya untuk agamanya Allah. Kita ini sudah nyaman lah merasakan perjuangan daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Kalau Nabi kita Muhammad itu di dalam beliau menyampaikan syariat agama Islam itu kada diterima dengan celaan, diterima dengan tawakan, diterima dengan artinya nang kada bagus. Nah kalau kita wahidi alhamdulillah lah, artinya itu kan kada orang nang mencela. Nah tapi Rasulullah dalam perjuangan beliau itu tidak lepas daripada bantuan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah. Karena Ummul Mukminin itu di kota Mekah dan Madinah itu pada saat masa beliau itu, beliau inilah bangsawannya, penyunggihnya bahasa kita tekan pada saat itu. Nah di mana beliau ketika Allah menghendaki, kayaknya kitanya kayak itulah, menjadikan beliau orang yang mulia dunia dan akhirat, maka Allah jodohkanlah dan temukan dengan Nabi kita Muhammad. Kayak itu juga kita. Ketika kita hendak menjadikan Allah mulia, dijadikan oleh Allah baik, Allah kumpulkan kita kayak di majlis ini. Nah, itu sudah itu ketentuan Allah. Artinya di Lauhul Mahfuz sudah kan, artinya kita sudah ditentukan oleh Allah di dalam syariat ini akan bapak kumpul. Hanya biar tenang dalam perkumpulan dengan itu, karena itu ada rasa-rasa bertambah bayang di mana rasa-rasa aja kan pernah nak kayak ini dah. Setidaknya kalau kita ngaji kayak itulah
Nah itu sudah di alam lauhul mahfuz sana tuh sudah Allah di alam arwah itu sudah Allah pernah kumpulkan kita. Nah makanya ini ada perasaan kayak ini, jangan rasa-rasa berbeda. Aku mengatakan kan, jangan kita bingung karena kita sudah di alam arwah itu sudah Allah kumpulkan. Jadi ketika Allah jadikan ummul mukminin menjadi orang-orang mulia hatinya dunia dan akhirat, maka Allah jadikanlah Nabi kita Muhammad sebagai artinya pasangan beliau. Ummul mukminin, masya Allah lah, beliau seorang bangsawan, habis hartanya, bukan hanya hartanya, ulun naik ke Gua Hira itu kurang lebih tengah 2 jam naiknya. Cuma sunnahnya naik ke Gua Hira itu di malam hari Rasulullah. Punya siang hari itu boleh, maka dapat pahala sunnah. Sedangkan kita ini, apa yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan sunnah. Al-Quran mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya dalam diri kita tuh amunnya kau apa yang ada pada Rasulullah kita gawe. Nah jadi alhamdulillah saat perjalanan itu artinya ulun mengingatkan sejarah pengorbanan ummul mukminin Sayyidatina Khadijah. Rasulullah artinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika merasa kita dakwah dan terang-terangan itu. Dan beliau selalu menyendiri atau bahasa Arabnya itu khalwat. Nah, jadi Rasulullah di Gua Hira. Nah, makanya kita kalau di dalam kitab simpanan berharga Ayuba Imbai selantang seluto wajah sampai ke puting itu disuruh kita menghalwatkan diri kita, artinya kada bercampur atau nanti hebat bahasanya barang aja apabila karena waktunya hanya kita dengan Allah. Nah seperti Rasulullah. Dan pada saat itu dia Insya Allah membayangkan kalau saat ini naik ke Gua Hira itu di batu itu alhamdulillah diolah bertangkal, nah kayak bertangga. Kalau ummul mukminin, nah itu lo meneteskan baju mata. Ummul mukminin dan Sayyidatina Khadijah itu dulu tuh ada dalam bertangkal, ada dalam kalau nang tinggi itu kan nang dihiga lorong artinya nang lereng badan itu dipasangi ini tuh artinya kandang dari besi. Ya Allah jawab peruhut ke situ melihat ke bawah halus hati. Ya kayak bahasa kita tuh gegan. Nah pada saat itu membayangkan ummul mukminin tampak dengan tangga ini beliau mengantar makanan untuk Rasulullah dan minuman itu, bayangkan jangan bayangkan. Nah, dia disebut dengan sirah. Arti sirah itu perjalanan Rasulullah yang kita ujar Abah Guru sekumpul ketika ke tempat dan kita kunjungi ini tempat pernah yang dikunjungi oleh Rasulullah, maka istighraqlah, tenggelamkanlah diri kita, lenyapkanlah, hilangkanlah, ingatkanlah bahwasanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berada, yang dilakukan beliau apa, maka di situ insyaallah kita akan mendapat keberkahannya. Jangan hanya kunjung aja. Nah jadi pian subhanallah kurang lebih tengah 2 jam. Dan membayangkan bahkan sebagian riwayat jakanya ummul mukminin itu nang biasa aja. Bahkan kadang-kadang beliau itu dalam keadaan nang padang batianan. Berbawa perut negara karena batianan ini pian maka sampai 4-5 bertahan minum sama bantu. Ya Allah di Rasul-Rasul lakukan pengorbanan ummul mukminin, masya Allah, ya Allah. Artinya kepada Rasulullah itu luar biasa. Nah, jadi supaya kita dalam perjalanan itu tuh kan merasakan bagaimana pengorbanan dan perjuangan di dalam berjuang itu tahu kita. Buat kita ini kan tinggal nyamannya, Jadi kadang merasain kayak apa perjuangan.
Nah kalau Ummul Mukminin, Masya Allah, membayangkan, apabila kita membayangkan, mengingatkan itu pastilah meneteskan banyu mata. Dan lagi, Masya Allah lah biarnya. Sampai beberapa kali memang tulang sana itu. Nah kadang-kadang kita minta dengan mutayyib. Nah kadang-kadang dari Trapper itu ada jalur ke situ hanya lalu. Kenapa? Karena kita katakan naik itu 2 jam. Dan kadang apabila kita naik, apabila siang itu meninggalkan waktu. Nah kalau kita juhur sedang kita mengerjakan wajib. Nah kalau kita malam kan kadang-kadang aja malam kadang kalau pindah gugur apa macam lah. Nah cuma dengan kita untuk mengenal. Di situ pertama Nabi menerima daripada wahyu, Masya Allah, karena batu itu tempat diinjak Rasulullah. Itu batu itu menjadi saksi, itu dianggap sahabat Rasulullah. Bahkan lihat bau harumnya itu lah. Bau harumnya di gua itu bukan minyak harum itu. Karena minyak harum sesama ada. Nah kenapa? Karena Rasulullah SAW itu dimanapun beliau berada, duduk bersandar, di zaman sahabat itu menceritakan bau daripada awaknya Rasulullah itu 40 hari itu keciuman, yaitu pada hilang. Jadi sahabat tahu Rasulullah bela kepada kita, sahabat lain dan datang, ada Rasulullah kan? Ada Rasulullah. Ada memang Pak Rasulullah, cuma dong tengah bulan telah lalu. Wah, jadi kadang kau dikeramputilah. Itu harumnya bekas-bekas duduknya Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan di atas itu ulun berdoa, sembahyang, ulun kadim bahasa orang Bahari itu karena jemaah-jemaah kita. Mudah-mudahan dimudahan kawa menjajah di tempat Rasulullah membabari, tempat Rasulullah beribadah, ujurun yaitu zikrullah bakal lewat di situ. Dah dulu kawa semua jemaah-jemaah dengan hati ujurun ya Rasulullah ke tempat ini itu ya Allah. Biarlah. Walaupun itu sudah, tapi itu sejarah. Nah jadi membayangkan perjuangan Ummul Mukminin. Nah kemudian lagi itu apabila habis kita sa'i, lalu kita keluar daripada pesa'iyat, itu ada gundukan. Nah gundukan itu menurut riwayat, disitulah rumah daripada Ummul Mukminin dan Sayyidatina Khadijah. Nah oleh di sana itu sebenarnya nak diratakan. Nah karena pada saat itu nak diratakan tempat bekas rumah itu kan tinggi gitu lah, ya kayak di atas. Bawah batu artinya kan Jabal Ubais. Nah jadi hendak diratakan dengan halaman masjid itu, namun artinya kada kawa mesinnya kada mau hidup mesinnya sampai yang menjalankan itu artinya mati. Nah, jadi lihatnya makanya itu zaman mencarinya kan apabila keluar daripada pesa'iyat ada gundukan, itu salah satu mustajabah di situ berdoa. Karena kehidupan Rasulullah, di situ lahir anak-anak Rasulullah, dan di situ juga tempat malaikat Jibril kadang-kadang berkunjung ke tempat rumahnya Khadijah itu selagi beliau hidup bersama dengan Rasulullah. Dan maka belakang sedikit itu tempat kelahiran Rasulullah, itu rumahnya Rasulullah. Nah maka dari itulah nagaran Ummul Mukminin ini adalah beliau dan di dalam dakwahnya Rasulullah, dari harta yang beliau miliki itu habis oleh agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikorbankan. Nah, bukan hanya dikorbankan untuk artinya agama aja, harta itu diri beliau pun. Nah alhamdulillah beberapa kali bila ke sana pasti menyempatkan ziarah ke makla tempat makamnya Ummul Mukminin. Dan dulu selalu mengambil barakah, minta syahadat ijazah manaqib Ummul Mukminin. Jadi mohon maaf belum lah banyak manaqib, semua bisa. Cuma barakahnya itu kita cari, kita pilih dalam membaca manaqib itu yang mempunyai sanad itu mutasir. Mutasir itu berain dari guru ke guru, dari guru ke guru. Ini kadang-kadang
pindah harap baca menakib Sayyidatina Ummul Mukminin, kisah-kisah dah pindah pada tahunnya. Dan dia hebat bahasanya, kita ada yang lebih tahu, kita anggap kita sepelekan. Nah padahal, dan pada ketika Masya Allah hadis Nabi itu, dan apabila orang-orang yang walinya Allah itu kada mati hanya berpindah alam. Nah ketika kita menziarahi itu mereka Masya Allah, artinya melihat, mendengar dengan ucapan-ucapan daripada salam kita. Nah maka dari itu Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah ini yang kita ambil daripada artinya perjalanan hidup beliau itu adalah kedermawanan beliau dalam agamanya Allah. Kayaknya kita untuk agamanya Allah itu jangan berpikir. Kan kita kalau berduit lewat duit, kita berilmu lewat ilmu. Nah kalau duit kerana ilmu pak, ya nah kayak kita ada majelis ilmu, ada majelis taklim, hadirkan diri kita. Ini katanya menghidupkan deh, menghidupkan daripada agamanya Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian ujar Allah menolongi, kayak ini kan menurut sahabat kita adalah ini katanya menghidupkan syariatnya Nabi kita Muhammad, agamanya Allah, Allah akan tolongi. Apa kita takutkan? Ini agamanya Allah. Nah kita udah pikir buang waktu lah, rasa rugi lah dihitung dengan jauhian-jauhian. Kayaknya jauh ulun kalau banyak berisi duit, ada usaha mati, bawa ke Mekah ke Madinah aja tambah belanja. Apalagi pian dokar amas Mekah itu di Madinah itu. Kerja kebat halus, kayak batu lah, kayak bonel dia sudah puluhan juta. Nilainya kan beda dengan amas kita sini. Harga di sana lah. Nah maka dari itu artinya ketika kita membaca menakib Ummul Mukminin, artinya kita jadikanlah supaya kita mencontoh beliau. Makanya beliau pengorbanan hartanya, pengorbanan jiwanya demi agama, maka pantaslah Allah mengirimkan salam kepada beliau. Nah ini kita cari deh. Apabila jauh-jauh ulun tadi, kita dengan agamanya Allah, artinya dengan apa yang kita miliki, kita tunjukkan untuk agamanya Allah, maka yakinlah pasti pertolongan Allah itu diberi. Nah, dengan harapan mudah-mudahan kayak Ummul Mukminin juga kita. Harusnya kayak Ummul Mukminin itu kan dilepaskan Allah daripada azab siksa kubur aja, diberikan husnul khatimah aja sudah kita untung. Nah maka dari itu Ummul Mukminin ini Masya Allah, beliau orang yang sangat dikaibat utama di dalam perjuangan Rasulullah. Nah artinya Rasulullah menyebarkan agama. Nah jadi kita dengan Ummul Mukminin ini, kalau dalam agama atau masih bahas itu pikiran subhanallah. Kayak dulu terus serangnya kadang-kadang lu nak mengadakan sorangan hebat bahasa itu kan acara merat maulid, acara agama adalah itu serangnya. Hendak sorangan duitnya ada mampu gitu. Ya kalau di bawah jamaah ini kan bekerja sama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jamaah gurunya. Sini banyak dapat duitnya. Ya Allah. Padahal membawa ini kalau pengen kasat guru, biar mengadakan tapi cuma setahun. Ya kayak bator, kita mengadakan nilai kayak bat kotak atik 5 juta. 5 juta itu kalau digawe ya kan menambah lagi. Jangan untung untuk Allah wa'alam. Jangan kita menganggap nih dalam acara mengambil keuntungan. Nah, kecuali memang ada beda. Ada beda kalau ada acara kumpul duit, lalu libat dikumpul duit, makanannya wadah rote, banyak sebuting. Nah, itu ambil keuntungan apa? Itu ambil keuntungan. Atau juga kan aja kayak batnya masing-masing mereka membawa sekian, artinya bungkus duit kita pengumpulan juga. Nah, itu bahaya juga. Jadi kita sama di situ apa kita itu. Kalau kita mulai 10 bungkus, anggap 10.000. Nah, berarti 100 buting enggak, 100.000 judul itu kan. Kita melakukan nasi bungkus, buat bahasa itu kan. Nah, artinya 10 bungkus berapa sudah? Nah, maka dari itu
ketikanya kadang-kadang tiap hari jualan hari-hari besar kita tenang. Itulah yang kita berikan untuk agamanya Allah. Itulah yang akan menjadi penolong kita. Kalau kita dengan Ummul Mukminin, beliau kada perhitungan. Kalau kita masih hitung-hitungan, Allah pun lawan kita maha hitungan juga. Ini Allah Ta'ala. Cuma jangan berhitung kita. Allah Ta'ala pun kada berhitung juga. Nah, jadi mudah-mudahan lah kita dengan merokah membaca manaqib daripada Ummul Mukminin ini, hajat dunia kita dan hajat akhirat kita. Baik kita nak hadir wabil khusus kepada sahibil bait inilah, Allah kabulkan semuanya. Amin Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، فلذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان الله بعبده سبحان الله العظيم، سبحان الله بعبده، سبحان الله بعبده، سبحان الله سبحان الله بعبده، سبحان الله بعبده، سبحان الله بعبده، سبحان الله بعبده، الله بعبده، سبحان الله بعبده، سبحان الله بعبده، سبحان الله بعبده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. يا رب